Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Sajida dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran dengan digit NPM akhir 0003. Dewasa ini, kita hidup di tengah revolusi dunia komunikasi. Kemudahan untuk mengakses serta menyebar informasi menjadi sebuah dampak dari perkembangan teknologi itu sendiri. Banyak loh aktivitas-aktivitas baru yang tercetus dalam dimensi maya. Salah satunya adalah aktivisme digital. Kalau teman-teman pernah dengar tentang e-movements, e-protest atau e-activism, nah itu adalah bukti nyata adanya peran internet sebagai tunggangan dari aktivisme digital perubahan sosial. Kalau dulu nih ada yang namanya kampanye sosial, biasanya dihiasi dengan aksi-aksi seperti teater jalanan, aksi duduk, ataupun protes yang menyuarakan suaranya. Tapi nih ya, sekarang tuh orang makin canggih loh demi memunculkan pergerakan sosial. Beneran deh, manusia tuh mulai menemukan cara-cara mudah untuk menjangkau masyarakat umum dengan waktu yang aman, biaya udah kayak beli mainan. Semua berkat siapa? Yes, betul banget, teknologi internet. Teknologi ini hadir dengan aktivisme digitalnya, mengubah dinamika dengan teknologi elektronik yang menghubungkan individu dan kelompok dengan perspektif yang sama dalam rangka menyelenggarakan pergerakan sosial di bidang yang beragam. Aktivisme digital dapat hadir di berbagai platform jaring sosial dalam berbagai bentuk pula. Salah satunya adalah kampanye digital. Berbagai isu dapat disuarakan dalam kampanye digital ini loh teman-teman. Kini kampanye digital mulai hits dan digandrungi oleh berbagai lapisan masyarakat. Kenapa ya yang serba-serbi instan gini malah ramai dilakukan? Karena kampanye digital ini mampu memberikan informasi yang akurat bagi publik melalui media sosial yang dapat diukur keefektifannya. Spesial juga ya si kampanye digital ini. Nah, salah satu media sosial yang digunakan dalam menggelar kampanye digital adalah Instagram. Selain menjadi tempat untuk berbagi tentang kehidupan, tentang gaya hidup dan minat, Instagram ini juga merupakan platform dengan cakupan yang luas loh. Napoleon Cat atau sebuah perusahaan riset media sosial menyatakan terdapat 71.400 pengguna media sosial Instagram di Indonesia per November 2022 atau sekiranya setara dengan 34,8% dari keseluruhan populasi penduduk. Angka yang besar bukan? Ada banyak isu yang tersuarakan lewat kampanye digital di Instagram. Salah satunya adalah kampanye yang menargetkan penurunan stigma terhadap penyakit mental di media sosial atau yang bisa disebut kampanye anti-stigma. Sebelumnya, kita kenal dulu yuk sama stigma-stigma terhadap penyandang penyakit mental. Penyakit mental dan penggunaan obat-obat terlarang mewakili beban masalah substansial kesehatan dunia. Rasa takut untuk terstigmatisasi, mendapatkan sanksi sosial, atau dipermalukan secara publik berperan besar dalam perilaku manusia. Nah, Jones et al. Pada tahun 1984 merancang 6 dimensi stigma yang terdiri atas concealability atau apakah penyakit tersebut terlihat atau dapat disembunyikan, course atau hal yang berbicara tentang bagaimana penyakit berkembang dari waktu ke waktu, disruptiveness atau yang berbicara tentang apakah penyakit tersebut mengganggu kehidupan sehari-hari serta interaksi interpersonal, aesthetic qualities atau yang berbicara tentang apakah sebuah penyakit itu tidak elok secara estetika, origin atau yang berbicara tentang penyebab dari gangguan tersebut, dan peril yang berbicara tentang apakah gangguan tersebut akan merusak diri sendiri atau orang lain. Nah, dari 6 dimensi ini lahirlah 7 skala dimensi sikap utama dari Day et al. Yang terdiri atas anxiety, relationship disruption, hygiene, visibility, readability, professional efficiency, dan recovery. Nah, pada penelitian kali ini peneliti akan terfokus pada item relationship disruption. Nah, relationship disruption atau gangguan pada hubungan tersendiri memiliki fokus pada gangguan kedekatan hubungan, kepercayaan antar pribadi, dan juga suatu kemampuan untuk terhubung secara normal dan bermakna dengan penderita penyakit mental. Nah, dari sini tercetus sebuah hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh antara persepsi kampanye anti-stigma gangguan depresi di Instagram terhadap sikap mahasiswa di Pulau Jawa dalam menjalin hubungan dengan penderita penyakit mental. Pada penelitian kali ini, peneliti menetapkan batasan populasi yaitu mahasiswa dan mahasiswa Indonesia pengguna media sosial Instagram yang berumur dari 18 tahun hingga 24 tahun dengan domisili tetap di Pulau Jawa yang juga terpapar dengan kampanye anti-stigma gangguan depresi di Instagram. Nah, daerah-daerah seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Jawa Timur menjadi populasi yang peneliti tetapkan. Nah, keputusan
penelitian ini tentunya didukung oleh data yang dinyatakan oleh AAPJI bahwa tingkat penetrasi penggunaan internet di Pulau Jawa adalah tingkat penggunaan yang paling tinggi. Nah, kemudian dalam rangka mengambil sampel, peneliti menggunakan bantuan aplikasi G-Power dengan opsi statistical test yaitu correlation Bayes rate normal model. Setelah itu, dimasukkan nilai effect size sebesar 0,3, error probability sebesar 0,05, dan power sebesar 0,95. Nah, hasil perhitungan ini kemudian membuahkan hasil 383 orang sebagai sampel penelitian kami. Dalam pengambilannya, teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling, khususnya adalah convenience. Non-probability sampling sendiri merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. Sementara, pengertian dari convenience sampling merupakan metode penentuan sampel secara bebas sesuai dengan kehendak peneliti. Tentunya ada pertimbangan kami sebagai peneliti untuk menggunakan teknik sampling ini adalah salah satunya banyaknya sampel yang harus dikumpulkan dengan perhitungan waktu yang cukup terbatas. Dari total 408 data yang terkumpul, peneliti melakukan interpretasi data yang dibantu menggunakan software IBM SPSS Statistics 26 for MacBook dengan tujuan adalah mengetahui adakah pengaruh dari persepsi kampanye anti-stigma gangguan depresi terhadap sikap relationship discussion pada mahasiswa di Pulau Jawa. Nah, dari data yang didapatkan, uji reliabilitas dapat kami lakukan pada kedua variabel. Item variabel pada awalnya bertotal 10 items, namun pada pelaksanaannya, variabel X memiliki 2 items yang bernilai kelompok alfa di bawah 0,6 yang mengisyaratkan bahwa item tersebut tidak reliable. Maka, peneliti menghapus kedua item tersebut yang mana adalah items kampanye online 3 dan kampanye online 4 sehingga memperoleh kelompok alfa yang lebih reliable yaitu 0,767 untuk variabel X dan 0,854 untuk variabel Y. Selanjutnya, masih dengan data yang sama, peneliti melakukan uji validitas terhadap variabel terkait. Nah, uji ini memang memberikan hasil yaitu rotated component matrix dan KMO and Barley test ya. Nah, di sini dapat dilihat jelas di hasil KMO menunjukkan angka di atas 0,5. Yaitu sebesar 0,807 dengan nilai signifikansi di bawah 0,01. Nah, ini merupakan angka yang baik, angka yang mengisyaratkan bahwa data telah teruji validitasnya. Nah, selain itu, pada tabel rotated component matrix dinyatakan bahwa variabel X menempati komponen 2 dengan semua nilai bernilai lebih dari 0,05 dan begitu pun pula dengan variabel Y yang juga menempati komponen 1 dengan semua nilai di atas 0,05. Setelah melakukan uji validitas, kita sudah sampai di tahap pembuktian di mana kita membuktikan hipotesis dari penelitian. Nah, dalam uji regresi linear ini diperoleh nilai T hitung yang menunjukkan angka negatif nih, yaitu sebesar minus 113 gitu ya, dan nilai signifikansi di atas 0,01. Sebelumnya, kita semua tahu bahwa untuk mendapatkan hipotesis yang dapat diterima atau berpengaruh positif, dibutuhkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar daripada T tabel. Nah, regresi linear yang dilakukan ini menggambarkan hal yang sebaliknya, yaitu signifikansi lebih dari 0,05 dan T hitung yang lebih kecil daripada T tabel, yang berarti tidak terdapat pengaruh nih antara persepsi kampanye digital anti-stigma gangguan depresi dengan sikap relationship disruption. Wah, oke. Kita sudah melakukan 3 uji untuk membuktikan ya terdapat atau tidaknya pengaruh antara persepsi kampanye anti-stigma gangguan depresi di Instagram terhadap sikap mahasiswa di Pulau Jawa dalam menjalin hubungan dengan penderita penyakit mental. Nah, hasil uji regresi linear yang tinggi yaitu sebesar 0,910 menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara persepsi kampanye anti-stigma gangguan depresi di Instagram terhadap sikap mahasiswa di Pulau Jawa dalam menjalin hubungan dengan penderita penyakit mental, yang juga berarti hipotesis tertolak. Oke, tidak ada yang sia-sia. Terima kasih sudah menyimak penelitian saya. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. And as always, thanks for watching. Bye.